Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Apapun aktivitas yang sedang Anda jalani hari ini, saya doakan semoga semuanya diberkahi dan dimudahkan olehnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Anda sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya tahu, di luar sana ada banyak sekali konten yang bisa Anda pilih, tapi entah bagaimana, hari ini jari Anda mengklik video ini. Dan saya yakin, itu bukan kebetulan. Ada alasan kenapa Anda sampai di sini. Mungkin ini adalah cara Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda, mungkin ada pesan yang selama ini Anda cari, dan semoga di video ini, Anda bisa menemukannya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Apakah Anda termasuk orang yang sering tahajud? Atau baru berniat untuk mulai rutin? Atau mungkin Anda masih dalam tahap belajar membiasakan diri untuk bangun di sepertiga malam? Apapun jawabannya, saya ingin Anda tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa Anda ingin terus memperbaiki diri dan ingin lebih dekat dengan Allah. Kenapa saya meminta Anda menulis 77? Karena angka ini melambangkan harapan dan keberuntungan. Dan tahajud adalah salah satu ibadah yang bisa mendatangkan keberuntungan luar biasa dalam hidup kita. Kita akan membahas itu lebih dalam sebentar lagi. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai karena saya akan mengungkapkan hal luar biasa yang akan terjadi jika Anda sering tahajud. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit merenung. Coba bayangkan, di luar sana, banyak orang yang kesulitan tidur, terjebak dalam kecemasan, atau bahkan merasa hidupnya hampa meskipun secara materi mereka sudah memiliki segalanya. Ada juga orang yang terus mencari solusi atas masalah-masalah mereka, mencoba berbagai cara, tapi tetap merasa stuck di tempat yang sama. Dan ada orang-orang yang merasa jauh dari Tuhan, merasa hampa, merasa tidak tahu harus berbuat apa dalam hidup ini. Mungkin Anda pernah merasakan salah satunya? Atau mungkin Anda sedang mengalaminya sekarang? Jika iya, maka saya punya kabar baik. Ada satu amalan yang bisa menjadi jalan keluar dari semua itu. Amalan ini bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang bagaimana hati kita bisa menjadi lebih tenang, bagaimana hidup kita bisa lebih terarah, dan bagaimana segala doa serta harapan yang kita panjatkan bisa lebih cepat dikabulkan. Dan amalan itu adalah tahajud. Tapi pertanyaannya, kenapa tahajud bisa begitu luar biasa? Apakah benar tahajud bisa mengubah hidup seseorang? Dan kalau Anda sudah sering tahajud, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri Anda? Nah, di video ini kita akan membahas semuanya. Saya akan mengungkapkan 3 perubahan besar yang akan Anda rasakan jika Anda rutin tahajud. Jadi, pastikan Anda tetap di sini, jangan skip, karena ini bisa menjadi titik perubahan dalam hidup Anda. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mau ajak Anda buat interaksi sebentar. Coba tulis di kolom komentar, apa alasan terbesar Anda melakukan tahajud? Apakah karena ingin lebih dekat dengan Allah? Apakah karena ingin doanya dikabulkan? Atau karena merasa ada ketenangan yang berbeda setelah melakukannya? Tulis jawaban Anda di komentar, karena siapa tahu, dengan berbagi, Anda bisa menginspirasi orang lain yang membaca komentar Anda. Baik, kita akan mulai pembahasannya sekarang. Bersiaplah, karena setelah ini, Anda mungkin akan melihat tahajud dari sudut pandang yang berbeda. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah yang dianjurkan, tapi juga sebuah kebiasaan yang bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Banyak orang yang merasakan perubahan luar biasa setelah mereka rutin melaksanakan sholat tahajud. Ada yang merasakan hati lebih tenang, ada yang merasa masalah hidupnya lebih mudah terselesaikan, dan ada pula yang melihat doa-doanya terkabul dengan cara yang tak terduga. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin bangun di tengah malam, saat orang lain masih tertidur lelap, bisa memberikan dampak yang begitu besar dalam hidup? Kenapa sholat tahajud ini begitu spesial? Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita jika kita rutin melakukannya? Salah satu hal yang paling banyak dirasakan oleh mereka yang sering tahajud adalah ketenangan hati yang luar biasa. Di zaman sekarang, ketenangan adalah sesuatu yang mahal. Banyak orang yang merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada yang merasa stres karena pekerjaan, ada yang resah karena masalah keluarga, ada yang sulit tidur karena terlalu banyak beban pikiran. Tapi, mereka yang rutin tahajud justru merasakan sebaliknya. Mereka merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih bisa menghadapi hidup dengan kepala dingin. Hal ini bukan hanya sekadar sugesti, tapi memang ada penjelasan yang logis di baliknya. Saat seseorang bangun di malam hari dan beribadah, suasana sekitar masih sangat sunyi. Tidak ada gangguan dari dunia luar. Tidak ada suara kendaraan,
Tidak ada kesibukan, hanya ada dia dan Tuhannya. Dalam kondisi seperti ini, seseorang bisa lebih fokus dalam berdoa, lebih khusyuk dalam bermunajat. Selain itu, tahajud juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Berdiri dalam sholat, membaca ayat-ayat Al-Quran, bersujud, semuanya membantu mengurangi stres dan kecemasan. Bahkan, dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa orang yang memiliki kebiasaan bangun di malam hari untuk beribadah memiliki tingkat ketenangan yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak. Efek luar biasa berikutnya dari tahajud adalah doa yang lebih cepat dikabulkan. Ini bukan sekadar mitos atau kata-kata motivasi, tapi sudah banyak kisah nyata yang membuktikan hal ini. Sepertiga malam adalah waktu yang sangat istimewa, di mana Allah dengan jelas menyebutkan dalam hadis bahwa Dia turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Ada banyak kisah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah mereka istiqomah dalam tahajud. Ada yang awalnya mengalami kesulitan ekonomi, tapi setelah mereka rutin tahajud, jalan rezeki mereka terbuka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada yang bertahun-tahun berusaha mendapatkan keturunan, lalu setelah mereka rutin tahajud, Allah mengabulkan doa mereka. Ada juga yang mengalami kebuntuan dalam karir atau usaha, tapi setelah menjadikan tahajud sebagai kebiasaan, mereka merasakan perubahan yang drastis dalam hidup mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tahajud adalah bentuk penghambaan yang sangat tinggi. Saat seseorang rela bangun di tengah malam, meninggalkan tidur yang nyenyak, dan bersujud di hadapan Allah, itu menunjukkan kesungguhan hatinya. Dan kesungguhan inilah yang membuat doa-doanya lebih cepat didengar dan dikabulkan. Selain itu, ada satu hal yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang, yaitu perubahan karakter dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang terbiasa tahajud cenderung memiliki ketenangan batin yang lebih besar. Mereka lebih sabar, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Seseorang yang rutin tahajud akan terbiasa bangun di waktu yang sunyi, saat kebanyakan orang masih terlelap. Ini membuatnya memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi. Kebiasaan ini juga melatihnya untuk memiliki kontrol diri yang lebih baik. Saat seseorang bisa mengendalikan dirinya untuk bangun dan beribadah di waktu yang sulit, ia juga akan lebih mudah mengendalikan dirinya dalam berbagai situasi kehidupan. Selain itu, orang yang sering tahajud juga lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Hati mereka lebih peka terhadap petunjuk dan hidayah. Mereka lebih mudah menerima kebaikan, lebih mudah memahami hikmah di balik setiap kejadian. Salah satu contoh nyata dari perubahan karakter ini adalah meningkatnya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang rutin tahajud cenderung lebih lembut hatinya. Mereka lebih mudah berbuat baik, lebih sabar menghadapi orang lain, dan lebih sering merenungi makna hidup. Mereka sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, dan tujuan akhir yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati. Lalu, bagaimana jika seseorang sudah sering tahajud tapi merasa belum merasakan perubahan apapun dalam hidupnya? Apakah itu berarti tahajudnya belum diterima? Jawabannya tidak sesederhana itu. Perubahan yang dibawa oleh tahajud tidak selalu terjadi dalam bentuk yang langsung terlihat. Kadang, perubahan itu ada di dalam hati, dalam cara kita melihat kehidupan, dalam cara kita merespons masalah. Misalnya, seseorang yang dulu mudah marah, setelah rutin tahajud ia mulai lebih tenang. Atau seseorang yang dulu sering mengeluh, setelah tahajud ia mulai lebih banyak bersyukur. Bisa jadi juga, ada musibah besar yang seharusnya terjadi, tapi karena tahajudnya, Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih ringan. Yang terpenting adalah terus istiqomah. Jangan berharap hasil yang instan, karena tahajud bukan sulap. Ini adalah perjalanan panjang menuju kedekatan dengan Allah. Kadang kita tidak langsung melihat hasilnya, tapi percayalah, setiap sujud di sepertiga malam tidak akan pernah sia-sia. Ada satu hal lagi yang perlu dipahami. Sholat tahajud bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Allah, tapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Kadang kita terlalu fokus pada keinginan duniawi, sampai lupa bahwa tahajud adalah cara untuk lebih mengenal Tuhan kita. Maka, jangan hanya melihat tahajud sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu. Lihatlah tahajud sebagai cara untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Karena pada akhirnya, bukan hanya hasil yang penting, tapi prosesnya. Banyak orang yang mengeluh bahwa mereka sulit bangun untuk tahajud. Ada yang sudah berusaha, tapi tetap saja tidak bisa terjaga di malam hari. Jika Anda mengalami hal ini, jangan berkecil hati. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama,
Coba lihat kembali bagaimana kebiasaan tidur Anda. Apakah Anda sering tidur larut malam? Apakah sebelum tidur Anda terlalu banyak bermain ponsel? Kebiasaan-kebiasaan ini bisa menghambat kemampuan kita untuk bangun tahajud. Kedua, niatkan dengan sungguh-sungguh. Kadang kita gagal tahajud bukan karena tubuh kita terlalu lelah, tapi karena niat kita tidak cukup kuat. Jika kita benar-benar ingin tahajud, maka sebelum tidur kita akan berusaha untuk tidur lebih awal. Kita akan memasang alarm, kita akan meminta bantuan orang lain untuk membangunkan kita. Ketiga, jangan langsung memaksakan diri untuk tahajud dalam jumlah rakaat yang banyak. Mulailah dengan yang ringan. 2 rakaat saja sudah cukup sebagai permulaan. Yang penting adalah membangun kebiasaan terlebih dahulu. Setelah tubuh dan hati mulai terbiasa, barulah kita bisa menambah jumlah rakaat dan kualitas ibadah kita. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam tahajud. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa melakukannya hanya dengan usaha kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongannya untuk bisa bangun, untuk bisa khusyuk, dan untuk bisa istiqomah. Jika Anda masih belum bisa tahajud setiap malam, jangan berkecil hati. Lakukan semampunya. Jika malam ini tidak bisa, coba lagi besok. Yang terpenting adalah terus berusaha. Karena setiap langkah kecil menuju Allah pasti akan diperhitungkan olehnya. Dan bagi Anda yang sudah rutin tahajud, teruslah istiqomah. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya. Percayalah, Allah selalu melihat setiap usaha Anda. Setiap sujud, setiap doa, semuanya akan berbuah pada waktunya. Maka, teruslah menjadi pejuang tahajud. Karena di sepertiga malam, ada cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bangun dan bersujud. Setelah memahami betapa luar biasanya tahajud, sekarang mari kita renungkan lebih dalam, bagaimana tahajud ini benar-benar bisa mengubah hidup seseorang? Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang menjadikan tahajud sebagai bagian dari hidupnya? Kita seringkali berpikir bahwa perubahan dalam hidup harus terlihat secara nyata dan langsung. Kita ingin bukti instan bahwa setelah tahajud, rezeki kita bertambah, masalah kita selesai, atau kehidupan kita berubah dalam semalam. Tapi tahajud tidak bekerja seperti itu. Ini bukan sekadar transaksi antara kita dan Allah, di mana kita beribadah lalu berharap langsung mendapatkan balasannya. Salah satu perubahan terbesar yang dirasakan oleh mereka yang istiqomah tahajud adalah perubahan dalam cara mereka melihat dunia. Dulu, mungkin seseorang mudah gelisah ketika menghadapi masalah, mudah panik saat menghadapi kesulitan, dan sering merasa putus asa ketika harapannya belum terwujud. Tapi setelah tahajud menjadi bagian dari hidupnya, dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba, masalah yang dulu terasa berat menjadi lebih ringan. Kesulitan yang dulu menyesakkan dada menjadi lebih mudah diterima. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya menjadi lebih kuat. Dia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kendali Allah, dan tidak ada yang perlu dia takuti atau khawatirkan. Ini adalah bentuk ketenangan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan motivasi atau bacaan self-improvement. Ini adalah ketenangan yang datang dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saat seseorang terbiasa bangun di malam hari, bersujud, dan berbicara langsung dengan Allah, maka dia tidak akan mudah goyah oleh masalah dunia. Ada satu kisah menarik tentang seorang pedagang yang hidupnya penuh perjuangan. Selama bertahun-tahun, dia berusaha membangun usahanya, tapi selalu ada saja rintangan yang membuatnya gagal. Suatu hari, seseorang menyarankan agar dia mulai rutin tahajud. Awalnya dia ragu, karena dia merasa sudah berusaha sebaik mungkin dalam bisnisnya, tapi tetap tidak berhasil. Namun, karena tidak ada pilihan lain, dia pun mencoba. Malam demi malam dia bangun, sholat, berdoa, dan mengadu kepada Allah. Bukan hanya meminta rezeki, tapi juga meminta ketenangan dan petunjuk. Dia melakukannya tanpa henti, bahkan saat usahanya belum menunjukkan hasil. Lalu sesuatu yang menarik terjadi. Bukan tiba-tiba usahanya meledak dan sukses besar, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa putus asa ketika menghadapi kegagalan. Dia mulai lebih sabar, lebih tenang, dan lebih fokus. Setiap kali ada rintangan, dia tidak panik, tapi mencari solusi dengan kepala dingin. Perlahan-lahan, tanpa dia sadari, kebiasaannya dalam tahajud mulai membentuk karakternya sebagai seorang pebisnis yang lebih kuat. Dan akhirnya, usahanya pun mulai berkembang. Bukan karena ada keajaiban instan, tapi karena tahajud telah mengubah dirinya dari dalam. Inilah yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan kita. Tapi seringkali,
Allah mengubah diri kita terlebih dahulu, agar kita lebih siap menerima perubahan itu. Maka, jika seseorang bertanya, kenapa saya sudah sering tahajud tapi hidup saya masih begini-begini saja? Mungkin jawabannya adalah karena Allah sedang mengubah diri kita sebelum mengubah keadaan kita. Selain perubahan dalam cara pandang, tahajud juga membawa keberkahan dalam hidup yang seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Ada orang yang tidak pernah menyangka bahwa setelah dia rutin tahajud, rezekinya menjadi lebih lancar. Tapi rezeki itu bukan selalu dalam bentuk uang yang tiba-tiba datang, melainkan dalam bentuk kemudahan dalam bekerja, peluang yang tidak disangka-sangka, atau pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Ada juga yang merasakan keberkahan dalam keluarganya. Dulu, rumah tangganya sering dipenuhi pertengkaran, hubungannya dengan pasangan dan anak-anaknya terasa jauh. Tapi setelah dia mulai tahajud, perlahan-lahan hubungan itu membaik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika seseorang rutin tahajud, hatinya menjadi lebih lembut. Dia menjadi lebih sabar dalam menghadapi orang-orang di sekitarnya. Dia lebih mudah memahami orang lain, lebih bijak dalam berbicara, dan lebih tenang dalam menghadapi konflik. Dan perubahan itu berpengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Pasangan yang dulu sering bertengkar mulai melihat perubahan dalam dirinya. Anak-anak yang dulu merasa jauh, mulai merasa lebih nyaman. Keberkahan itu datang bukan hanya karena dia beribadah, tapi karena ibadah itu mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Ada satu lagi efek dari tahajud yang seringkali tidak disadari, yaitu meningkatnya kepekaan spiritual seseorang. Mereka yang rutin tahajud biasanya lebih mudah merasakan petunjuk Allah dalam hidup mereka. Mereka lebih mudah memahami mana jalan yang harus diambil dan mana yang sebaiknya dihindari. Kadang dalam hidup, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kita bingung harus memilih jalan yang mana. Kita takut salah langkah. Tapi bagi mereka yang terbiasa tahajud, intuisi mereka menjadi lebih tajam. Mereka merasa ada bisikan dalam hati mereka yang mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Bukan bisikan dalam arti suara, tapi perasaan yang kuat bahwa inilah jalan yang harus diambil. Banyak orang yang mengalami hal ini. Mereka yang terbiasa tahajud seringkali merasa bahwa ketika mereka menghadapi pilihan yang sulit, hati mereka lebih mudah dibuat yakin oleh Allah. Mungkin inilah yang disebut dengan hidayah yang datang dalam keheningan malam. Jadi, tahajud bukan hanya tentang bangun malam dan sholat. Ini adalah perjalanan spiritual yang mendalam. Ini adalah latihan bagi jiwa untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih kuat dalam menghadapi hidup, dan untuk lebih peka terhadap petunjuknya. Mungkin ada yang bertanya, kalau tahajud begitu luar biasa, kenapa masih banyak orang yang tidak melakukannya? Jawabannya sederhana. Karena tahajud itu berat. Bangun di sepertiga malam, meninggalkan tidur yang nyaman, itu bukan hal yang mudah. Butuh tekad, butuh niat yang kuat, dan butuh kesungguhan hati. Dan justru karena itulah, tahajud begitu istimewa. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa merasakan keajaibannya. Hanya mereka yang benar-benar ingin dekat dengan Allah, yang rela mengorbankan kenyamanan tidur mereka, yang bisa merasakan manfaatnya. Lalu, bagaimana jika seseorang ingin mulai tahajud tapi selalu gagal bangun malam? Kuncinya ada pada niat dan usaha. Jika seseorang benar-benar ingin tahajud, dia akan mulai menata pola tidurnya. Dia akan berusaha tidur lebih awal. Dia akan menghindari kebiasaan yang membuatnya sulit bangun, seperti begadang tanpa alasan yang jelas. Selain itu, dia akan meminta pertolongan kepada Allah. Karena tahajud bukan hanya tentang kemauan, tapi juga tentang hidayah. Tidak perlu langsung mulai dengan banyak rakaat. 2 rakaat saja sudah cukup sebagai permulaan. Yang penting adalah membangun kebiasaan. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa gagal jika suatu hari tidak bisa bangun tahajud. Jangan sampai sekali gagal lalu menyerah. Teruslah berusaha, karena Allah tidak melihat hasil akhirnya saja, tapi juga melihat usaha kita. Bagi yang sudah terbiasa tahajud, teruslah istiqomah. Jangan hanya tahajud saat sedang butuh sesuatu dari Allah, tapi jadikan itu sebagai bagian dari hidup. Karena mereka yang menjadikan tahajud sebagai kebiasaan bukan hanya mendapatkan manfaat dunia, tapi juga mendapatkan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Dan bagi yang baru ingin memulai, jangan takut. Lakukan pelan-pelan, tapi pastikan tidak berhenti. Karena pada akhirnya, di sepertiga malam, ada cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bangun